Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir surat An-Nisa ayat 34 dan seterusnya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Qala fi tafsir Arba'ah ba'da thalathin ayat 34. Ar-rijalu, para suami, qawamun, mereka adalah para pemimpin, mereka adalah yang menjalankan tugas ala taujihin nisa, mengarahkan istri mereka, wa riayatihina, dan memelihara mereka, merawat mereka. Bima khassahumullahu bihi, sebab kekhususan yang Allah berikan kepada mereka, min khasa'isa, berupa min khasa'isil qiwamati wat tafdhil, berupa kekhususan qiwamah, memimpin, wat tafdhil, dan ya jatah yang lebih banyak daripada wanita. Ya kan, jatahnya warisan laki-laki lebih banyak daripada jatahnya warisan perempuan. Ya. Sebagaimana dalam ayat 11 dan 12 sudah kita baca. Wa bima a'tauhunna, dan juga berdasarkan apa yang telah mereka berikan kepada para istri, minal muhur wan nafaqat, berupa mahar dan nafkah. Jadi kenapa para suami menjadi pemimpin? Ya, pemimpin dalam mengatur, mengarahkan para istrinya. Karena suami memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keistimewaan kepada mereka, kekhususan kepada mereka. Ya, jatah warisnya laki-laki lebih banyak, ya. Mereka juga diberi kekhususan sebagai pemimpin, mereka juga memberi nafkah, mereka juga memberi mahar. Bagaimana dengan wanita, dengan istri? Fasalihatu, wanita-wanita yang salihah, al-mustaqimatu, yang senantiasa komitmen ala syar'illah minhunna, senantiasa komitmen menjalankan syariat Allah, muti'atun lillahi ta'ala wa li azwajihinna, wanita-wanita yang taat kepada Allah juga kepada suami-suami mereka, hafizatun, wanita-wanita yang selalu senantiasa menjaga, likulli ma ghaba an ilmi azwajihinna, ya, senantiasa menjaga, ya, di saat para suami, ya, tidak berada di sisinya. Bima tuminna alaihi bihifdzillah wa taufiqih, menjaga amanah yang diberikan kepada mereka di saat para suami tidak bersama mereka, tidak berada bersama mereka. Ya. Bihifdzillah wa taufiqih, semua atas penjagaan Allah dan bantuan dari Allah. Ya. Jadi kalau wanita dituntut salihah, dituntut istiqamah, ya, memegang syariat Allah, ya, dituntut untuk menjaga amanah yang diamanahkan kepada mereka ketika suami tidak sedang bersama mereka. Nah, tugasnya masing-masing sudah. Ya, ini memberi pelajaran bahwa, ya,
suami dia keluar rumah, itu sudah menjadi sunatullah. Suami keluar rumah, bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, ya, dan istri itu di rumah. Ya, ini sudah menjadi sunatullah seakan-akan. Ya, oleh karenanya di sini langsung dibicarakan begitu. Ya, karena di zaman-zaman itu belum ada yang namanya ya bisnis online, ya kan? Iya, suaminya kerjanya di rumah ya, online, jualan online dan sebagainya, kan belum ada waktu zaman itu. Ya, jadi sunatullah ada umumnya di zaman itu suami bekerja di luar rumah, sedangkan istri di rumah, ya, menjaga amanah yang diamanahkan kepada mereka. Walati takhshawna, dan istri-istri yang kalian khawatir minhunna taraffu'ahunna an ta'atikum, dan istri-istri yang kalian khawatir mereka itu menolak atau membangkang dari taat kepada kalian wahai para suami. Fansahuhunna, maka nasihati para istri itu bil kalimatit thayyibah, nasihati dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Ini langkah pertama. Kalau ada istri yang istri dikhawatirkan nusyus, dikhawatirkan membangkang, durhaka dari ketaatan kepada suami, nasihati dengan kalimat-kalimat yang baik. Fa illam tuthmir ma'hunna al kalimatut thayyibah, kalau ya nasihat dengan kalimat yang baik itu tidak membuahkan hasil, fahjuruhunna fil firash, maka ya pisah tidur dengan mereka, pisah ranjang dengan mereka, ya, sebagai pelajaran buat mereka, pisah ranjang dari mereka. Ini memberi pelajaran bahwa ya sunnahnya itu memang suami istri itu satu ranjang, ya, satu ranjang, satu kamar, ya, pisah kamar, pisah ranjang. Wala taqrabuhunna, dan jangan ya dekati mereka, jangan dekati mereka. Fa illam yu'athir fi'lul hijran fihinna, kalau mereka sudah dihajar apa maksudnya? Dipisah ranjang oleh suami juga tidak berpengaruh, masih tetap melakukan talafu, masih tetap melakukan pembangkangan ya terhadap ketaatan kepada suami, fadribuhunna, maka boleh kalian memukul mereka. Perintah di sini bukan wajib. Fadribu, perintah, ya kan? Fil amr. Bukan wajib. Karena perintah ini datang sesudah larangan. Kan suami dilarang memukul istri. Suami diperintahkan untuk berbuat baik. Ya, istausu bin nisa'i khairan, berbuat baik kepada istri. Jadi memukul di sini sekedar boleh. Boleh kalian memukul mereka darban la darar fihi, dengan pukulan yang tidak membahayakan mereka. Ya, dengan pukulan yang tidak menyakiti dan tidak membahayakan mereka. Enggak boleh pukul sampai cacat, enggak boleh, ya. Itu namanya KDRT, ya kan? Ini namanya KDRT itu, ya. KDRT apa, Nova? Ya, KDRT apa? Iya, kekerasan bukan kejahatan. Kekerasan dalam rumah tangga itu namanya. Kalau sampai cacat, ya itu namanya KDRT. Sampai bapak belur istrinya, ya. Ya. Enggak boleh, ya. Tapi silakan, boleh kalian memukul, ya. Tahapan ketiga, boleh kalian memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan mereka. Fa in ata'nakum, kalau sebaliknya, kalau istri sudah taat kepada kalian, istri taat kepada kalian, ya, kan istri itu ada yang taat, ada yang enggak taat. Nah, kalau istrinya taat bagaimana? Fahdharu dzulmahunna, maka jauhi menzalimi mereka. Jangan menzalimi istri. Kalau istri taat jangan dizalimi. Ya, bersyukur, ya, bersyukur memiliki istri, apalagi taat, bersyukur, ya. Memiliki istri aja sudah bersyukur, ya kan? Coba, itu banyak yang belum dapat tuh kan. Ya, memiliki istri aja sudah bersyukur. Ya. Fa innallaha al-'aliyyul kabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar, waliyuhunna,
ya, pembela mereka, yang mengatur urusan mereka. Wa huwa muntaqimun man dhallamahunna. Allah pasti akan membalas ya siapapun yang menzalimi para istri, ya. Allah pasti membalas suami yang menzalimi para istri. Wa bagha alaihinna, suami yang jahat kepada istri, Allah pasti membalas kalau istri itu taat. Ya. Jadi ini tahapan mengobati ya istri yang nusyus. Nusyus apa? Durhaka kepada suami. Istri yang durhaka kepada suami. Yang pertama dinasihati dengan kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, kalau masih belum mempan dinasihati, yang kedua apa? Ya, pisah ranjang. Ya, pisah ranjang. Masih juga nggak berpengaruh, masih juga nggak berefek nasihat dengan pisah ranjang, maka apa? Dibolehkan memukul. Ya, dibolehkan memukul asalkan tidak membahayakan istrinya. Kalau sudah dipukul juga masih apa? Juga masih membangkang, sudah. Ya. Ayat berikutnya yang akan berlaku ayat berikutnya. Ya, jangan istri kemudian jadikan samsak latihan untuk latihan ya tinju setiap hari, ya kan? Ya, tidak boleh. Kalau sudah dipukul ya dengan pukulan yang tidak bermadarat bagi dia, kok masih tidak mempan, masih tetap durhaka istri itu kepada si suami, maka ayat berikutnya yang berlaku. Apa ayat berikutnya? Kita baca. Ya. Wa in alimtum ya auliya az-zawjain, wahai kalian para wali dari sepasang suami istri, kalau kalian mengetahui syiqaqan bainahuma, ada keretakan dalam rumah tangga mereka, yuaddi ila firaq, keretakan yang akan berakibat apa? Perceraian. Ini. Jadi perceraian itu kadang disebut dengan firaq. Ya, firaq, perpisahan, perceraian. Farsilu ilaihima hakaman adlan min ahli zauj wa hakaman adlan min ahli zaujah. Maka hendaklah kalian menugaskan, mengirim kepada sepasang suami istri itu satu orang ya hakim yang muslim, yang soleh dari pihak laki-laki, dan satu orang hakim yang akan membicarakan nasib rumah tangga mereka yang muslim, yang soleh dari pihak perempuan. Liyanzura, supaya kedua hakim itu, kedua utusan itu ya mengkaji, wa yahkuma, kemudian memutuskan bima fihil maslahatul lahuma, dengan keputusan yang bermaslahat bagi keduanya. Ya. Ini prosesnya. Ya, prosesnya. Kalau belum jatuh talak, baru terjadi keretakan, ya, istri durhaka tadi terjadi keretakan, sudah dipukul juga nggak berpengaruh, belum jatuh apa? Belum jatuh talak, belum jatuh cerai dari suami, belum dijatuhkan vonis cerai dari suami, maka dari pihak keluarga suami dikirim minimal satu orang ya mediator yang muslim, yang soleh. Dari pihak wanita, keluarga wanita juga mengirim satu mediator yang soleh juga. Keduanya ketemu untuk apa? Untuk membicarakan nasib rumah tangga. Untuk membicarakan nasib rumah tangga. Wa bisababi raghbatil hakamain fil islah. Ya. Kedua mediator itu ya, mereka mesti memiliki raghbah, memiliki ambisi untuk al-islah, memperbaiki keretakan rumah tangga. Kalau sudah jatuh cerai, sudah jatuh talak, ya tidak ada gunanya diutus mediator. Ya, tidak ada gunanya kecuali talak raj'ah. Ya. Wastimaluhum al-uslub at-thayyib. Kemudian kedua mediator itu hendaklah menggunakan cara-cara yang bagus. Yuafiqillah baina zaujain. Insyaallah Allah akan menyatukan kembali sepasang suami istri itu. Akan menyatukan kembali sepasang suami istri itu. Ya. Innallaha ta'ala alimah, ini prosesnya. Jadi kalau ada istri yang durhaka, prosesnya begitu.
Ya, kalau sudah sampai dipukul, ya masih durhaka, maka panggil mediator dari keluarga, ya, dari keluarga istri, mediator dari keluarga suami untuk apa? Untuk berembuk membicarakan nasib rumah tangga mereka. Apakah dilanjutkan ataukah dipisahkan? Ya. Yang mengambil keputusan mereka. Ini kalau belum jatuh apa? Talak. Tapi kalau sudah jatuh talak dari suami, tidak. Ya, tidak ada manfaatnya mediator. Innallaha ta'ala alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, la yakhfa 'alaihi syai' min amri ibadi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari urusan para hambanya. Jadi jangan sekali-kali coba-coba untuk berbuat zalim, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini ancaman apa-apa? Hah? Ancaman apa-apa? Ancaman. Kalau ada ayat mengatakan Allah Maha mengetahui perbuatan kalian, urusan kalian, ini namanya apa? Ancaman. Ya. Khabirum bima tantawi alaihi nufusuhum. Allah Maha sangat tahu, ya, apa saja yang disembunyikan, bima tantawi alaih, apa yang disembunyikan nufusuhum oleh batin mereka. Ya, oleh batin mereka. Allah Maha mengetahui. Nah, jadi ini prosesnya begitu. Ya, prosesnya begitu. Karena hukum asalnya suami adalah pemimpin yang wajib ditaati oleh istri, ya, dan istri itu harus sholihah, harus apa tadi? Komitmen dengan syariat, harus menjaga, ya, amanah di rumahnya ketika suami tidak bersamanya, ya. Apa fungsi dari kepemimpinan? Nah, itu disebutkan tadi. Kalau si istri durhaka, maka caranya begini. Ya, Allahul musta'an. Tapi insyaallah itu yang bisa kita baca hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang lain, ayat yang selanjutnya. Jangan lupa ya, yang belum selesai mengerjakan tugasnya ya. Ya, nanti malam paling tidak udah selesai. Ya. Jazakumullah khairan.